Menit ke depan ini saya berharap keluar dari sini kita semua jadi hamba yang lebih lapang dada. Amin. Kalau itu kebuka Bapak Ibu, yang lain kebuka insya Allah. Coba kita pelajari pola kehidupan dari doanya Nabi Musa alaihissalam. Iya. Ada yang kenal Nabi Musa? Kenal di mana? Kisahnya aja. Di Al-Quran. Siapa di sini yang masalahnya lebih berat dari Nabi Musa? Kalau teman-teman pernah ikut PPA pasti sudah tidak asing kita menjadikan Nabi Musa sebagai tokoh sentral di kisah-kisah pertolongan hidup. Bahkan Rasulullah saja Bapak Ibu, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan saudaraku Musa lebih berat masalahnya dibandingkan aku. Jadi kalau kita mau ngambil contoh hidup yang rumit, susah, berat, itu diantara Nabi Musa alaihissalam. Bahkan Nabi yang paling banyak Allah sebutkan dalam Quran Nabi siapa? Nabi Musa. Nabi Musa itu apa yang berat yang dihadapi Fir'aun, sosok yang punya segala sumber daya, yang diurusin Bani Israel, umat yang gablek dari dulu sampai sekarang. Lihat doa Nabi Musa. Ini dari doa Nabi Musa Bapak Ibu, kita bisa belajar, kita bisa mengambil sebuah pola kehidupan. Ketika dalam keadaan berat, dalam keadaan sulit, dalam keadaan sempit, apa yang pertama kali diminta sama Nabi Musa? Semua kita hafal doanya. Gimana doanya? Rabbi shrahli sadri. Apa yang diminta pertama kali? Ya Allah, lapangkan dadaku yang syarahus sadri. Dan ini pintu gerbang paling awal. Urutan itu penting. Dalam urutan sebuah doa, apalagi doa ini Allah abadikan dalam Quran, urutan itu ada isyarat. Yang pertama kali diminta itu lapang dada dulu. Rabbi shrahli sadri. Baru yang kedua, wa yassirli amri. Mudahkan urusanku. Ternyata Bapak Ibu, pola itu lapang dada dulu, baru urusan mudah, nggak dibalik. Ada yang bilang, Mas, nanti Mas kalau masalah saya udah beres, baru dada saya lapang. Terbalik. Nanti Mas kalau apa yang saya inginkan bisa tergapai, baru dada saya lapang. Enggak, terbalik. Pola kehidupan itu Bapak Ibu, dada lapang dulu, baru urusan mudah. Bahkan ujungnya wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Misi tercapai, masalah selesai. Jadi kenapa Mas ya? Kok pintu saya kebuka ini Mas? Masalah saya gak beres-beres Mas. Apa yang saya inginkan seakan semakin menjauh. Apa yang saya kejar semakin gak kelihatan Mas. Boleh jadi pintu pertamanya belum Anda buka. Apa itu pintu pertamanya? Lapang dada. Lapang dada. Syarhus sadar. Kalau boleh saya simplifikasi Bapak Ibu, saya serius ini, saya gak berlebihan. Anda pegang satu kunci ini, Anda megang kehidupan. Lapang dada dalam hubungan kita dengan Allah, lapang dada dalam hubungan kita dengan orang lain. Uhwah itu kuncinya lapang dada. Lapang dada terhadap perbedaan, apalagi perbedaan yang kecil, termasuk lapang dada dengan diri sendiri. Ini kunci kehidupan. Saya sering mengatakan syarahus sadar is the key of life, the key of success, the key of happiness. Anda mau cari apa? Ini kuncinya. Serius saja. Ini pintu gerbang paling awal. Lalu kemudian apa hubungannya Mas lapang dada sama surrender? Kalau kita gali Bapak Ibu, kalau kita gali, lapang dada itu punya ingredients. Tahu ingredients apa? Apa bahasa Lampungnya ingredients? Komposisi. Bumbu. Komposisi. Punya apa ya? Unsur penyusun. Kata para ulama, lapang dada itu dua pembentuknya. Apa itu? Bifaidil imani bik wa jamili tawakkul alaik. Iman yang melimpah dan keberserahan yang indah. Dua, ini digandeng. Ada salah seorang ulama dalam sebuah doa yang sangat indah, ketika minta Allah kasih kelapangan dada, yang diminta dua itu. Washrah suduraha
bifaidil imani bik wa jamili tawakkulli alaih. Tuh, dua. Ya Allah, lapangkanlah dadaku dengan iman. Yang pertama iman, strong belief in Allah. Yang kedua, beautiful surrender. Jamil tawakul. Jamil itu apa? Jamil itu indah, cantik, mempesona. Jamil tawakul itu artinya kepasrahan yang indah. Beautiful surrender. Ini gandengan. Ya. Bahkan ada nasyidnya kan. Lapangkanlah dada kami dengan karunia iman dan indahnya tawakal padamu. Ya Allah, lapangkan dada kami dengan karunia iman dan tawakal padamu. Jadi Bapak Ibu, ini penting, ini gandengan. Ngomongin surrender itu otomatis ngomongin iman. Karena Anda nggak mungkin bisa berserah sebelum Anda percaya, betul? Anda kalau mau nitip sesuatu Bapak Ibu, sama siapa? Sama orang yang Anda percaya. Anda baru bisa menyerahkan sesuatu kepada pihak yang Anda percaya. Jadi gandengan. Ngomongin iman itu ngomongin surrender. Ujian iman itu bukan hanya meyakini secara utuh, tapi juga berserah secara penuh. Dalam Quran surat Al-Mulk, Allah juga gandeng dua ini. Qul huwa rahman amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Ketemu lagi tuh. Anda akan temukan banyak sekali Allah menggandeng dua ini, keimanan dan keberserahan. Jadi bukti iman itu bukan hanya yakin, tapi ada berserah kepada Allah. Ya Bapak Ibu. Dan dua itu akan melapangkan dada kita. Bukan masalahnya Bapak Ibu, tapi wadah hati yang kurang lapang. Sebagaimana analogi garam yang sering saya sampaikan. Masih ingat Bapak Ibu? Garam nih, garamnya sama nih. Saya punya satu genggam garam, ya. Saya masukkan ke dalam gelas Anda, tuh gelas Anda tuh. Larutin air, minum. Gimana rasanya? Asin. Tapi kalau garam yang sama, saya larutkan dalam satu galon air, rasanya beda. Garamnya sama, wadahnya beda. Dan informasinya Bapak Ibu, Allah sudah statement dalam Quran. Kalau pakai analogi tadi, Allah itu ngasih takaran garam itu nggak mungkin keasinan. La yukallifullahu nafsan, nggak mungkin Allah ngasih garam dalam tanda petik ya. Keasinan itu nggak mungkin. Jadi kalau kita merasa asin, berat, wadah hati kita tuh yang sempit karena diisi oleh banyak hal. Karena kita nggak mau berserah, karena kita nggak mau percaya. Jadi Bapak Ibu, ini kunci syahus sadar. Ya. Ini akan jadi titik legit hidup kita. Dan kalau saya boleh mengambil satu pendekatan, menurut saya titik hijrah yang paling awal itu adalah surrender, berlapang dada. Mari kita kupas waktu di waktu yang singkat ini. Dari pengalaman saya Bapak Ibu, bertemu dengan banyak orang, mendapati curhat banyak orang, saya menemukan paling tidak ada 3 dari sekian banyak hal yang paling bisa membuat dada kita sempit. Ada banyak, tapi kalau boleh saya rangkum, saya ambil ekstraksinya, itu 3. Ini induknya, ya. Dan mudah-mudahan bisa kita lepas. Anda melepas 3 ini Bapak Ibu, life will never be the same again. Hidup itu beda insya Allah. Dan ternyata ketiga hal ini obatnya satu. Obatnya itu surrender, berserah sama Allah. Apa aja Mas? Yang pertama apa yang disebut dengan al-ghadab? Apa Bu Pak? Al-ghadab. Apa itu al-ghadab? Marah, benci, dendam, luka batin, itu al-ghadab. Saya ilustrasikan gambarnya itu seperti hati yang terbakar gitu ya. Dan ngomong-ngomong Bapak Ibu, ini 3-tiganya pintu masuk setan. Benar kan? Kalau sekedar nggak suka itu wajar Bapak Ibu. Kita nggak mungkin suka sama semua hal, tapi jangan sampai benci. Kalau benci itu udah penyakit. Ya.
Misalkan, nggak suka itu menunjukkan value. Contoh, saya orangnya jujur. Saya nggak suka sama orang yang nggak jujur. Itu namanya value. Saya orangnya tepat waktu. Saya nggak suka sama nggak tepat waktu. Itu value. Anda juga punya value. Jadi kalau sampai nggak suka, wajar, sah. Tapi jangan sampai benci. Kalau benci itu udah penyakit. Ya. Apa bedanya nggak suka sama benci? Coba sebutin makanan yang Anda nggak suka. Satu aja. Apa? Hah? Satu aja. Terong, jengkol, daging. Oke, ini masalah selera. Pertanyaan saya, Anda nggak suka jengkol, Anda nggak suka terong. Apakah Anda kepikiran jengkol itu terus? Enggak kan? Ya nggak suka aja. Apa bedanya dengan benci? Kalau benci itu sesuatu yang Anda pikirin terus. Itu penyakit, itu kendaraan setan. Ini perlu kita lepas. Kalau kita betul-betul pengen mengubah hidup kita. Ganjalan tisu kalau tadi bahasanya Mbak Dia di kelas PPA. Saya cuma mendetail. Yang kedua, apa kondisi hati yang paling bikin dada kita sempit? Yang kedua itu al-huznu wal jazm. Apa itu? Sedih, kecewa, duka, bahkan sampai depresi. Di situ saya gambarkan dengan hati yang retak, hati yang patah. Ngomong-ngomong Bapak Ibu, sebagai manusia kita pasti ngalamin tiga ini. Dalam batas yang wajar, sah-sah saja. Ada kalanya kita marah, ada kalanya kita sedih. Kadang-kadang kita perlu merasakan juga patah hati. Kalau kata Maulana Rumi, you have to keep breaking your heart until it opens. Kamu harus sesekali merasakan hati yang patah agar dia terbuka. Ketika hati kita patah Bapak Ibu, dari patahan-patahan itulah cahaya Allah masuk. Berapa banyak orang yang tobat gara-gara ditinggal kawin? Patah hati, kembali kepada Allah. Jadi batas ini wajar, tapi jangan sampai terlalu dalam, tenggelam, itu jadi kendaraan syaitan. Bahkan kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi Bapak Ibu, di antara yang paling bikin syaitan senang itu apa? Seorang mukmin yang berhati murung. Jadi kalau pengen di-like sama syaitan gampang. Gimana caranya? Murung aja. Cemberut gitu. Ada senyum-senyum, mengeluhkan keadaan. Nggak boleh, orang beriman harus jadi orang yang paling bahagia dalam hidupnya. Kalau kita nggak mau beriman, tapi kok hidup nggak happy, hidup kok nggak bahagia, itu ada yang salah dengan iman kita. Orang beriman itu selalu bisa menemukan keindahan dalam setiap takdir kehidupan. Ya. Dia punya prinsip begini, hadiah terindah adalah apa yang saat ini kita miliki, dan takdir terindah adalah apa yang saat ini kita jalani. Coba dulu. Hadiah terindah adalah apa yang saat ini kita miliki, takdir terindah. Bagus ya buat status Facebook. Tapi serius ini. Coba kita bahas. Kita disuruh bahagia sama Allah dalam Quran. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Berbahagia dengan iman, berbahagia dengan rahmat dari Allah. Setan semua ini kendaraan setan, makanya ini saya coba jadikan pokok bahas. Yang ketiga itu al-khauf wal fazl. Apa itu al-khauf? Takut, cemas, khawatir berlebihan, bahkan sampai anxiety. Di situ saya gambarkan dengan hati yang mengkerut. Ya, ini memang kerjaan saya tak nakut-nakutin kita. Kita mau hijrah kita takut-takutin, nanti kamu makan di mana, nanti anak keluarga di mana. Jadi makanya apa yang saya tulis di buku saya itu tiga ini aja pesan utamanya: la taghdab, la tahzan, la takhaf. Dan itu penawarnya semua bersama. Terus kalian, kita bisa melepas ini. Hidup berubah. Betul, saya nggak berlebihan. Apalagi kita melepasnya, menyerahkannya kepada Allah. Kita melepasnya karena Allah. Di atas dasar fondasi keimanan dan keberserahan kita kepada Allah.
mudah-mudahan jurus ini bisa Anda bawa pulang. Jurus ini bisa Anda bawa pulang sebagai oleh-oleh dari Ukhuwah Fest hari ini. Mau saya kasih? Sederhana Bapak Ibu, tapi menurut saya ini jurus yang sangat powerful. Jurus apa itu Mas? Saya sebut Bapak Ibu. Jurus ini dengan satu sebutan. Coba lihat di layar. Ada gambar apa ini? Gambar apa? Sebagaimana nasihat dari orang-orang tua kita dulu. Kalau kita lagi ada masalah, kalau kita lagi butuh pertolongan, kalau kita lagi butuh jalan keluar, apa kata orang tua kita zaman dulu? Udah gelar saja, gitu kan? Jadi tools nih Bapak Ibu. Ada sebuah tools. Ini insya Allah bisa Anda praktekkan. Ini jadi jurus yang Anda bawa pulang. Oleh-oleh Ukhuwah Fest. Di sisa umur kita bisa pakai jurus ini. Ini saya rangkum dari banyak pendekatan. Nama jurusnya adalah sajadah. Apa nama jurusnya? Sajadah. Sajadah itu apa sih Pak artinya? Tempat sujudnya. Kalau dalam Quran ada ayat-ayat yang disebut dengan ayat sajadah. Ada? Ada. Apa artinya itu ayat sajadah? Ayat-ayat yang kalau kita baca itu atau kalau kita sholat berjamaah, imam baca itu, kita diminta untuk sujud tilawah. Anda lagi ngaji, ketemu ayat sajadah, sunnahnya itu sujud tilawah. Bukankah setiap episode kehidupan kita adalah ayat-ayat Allah, Bapak Ibu? Ya. Min ayatillah. Ada ayat kauliyah, ada ayat kauniyah. Dan semua itu harus membawa kita sujud kepada Allah. Makanya kalau Anda lihat cover buku surrender itu gambarnya tanah. Tanah itu artinya tempat sujud. Filosofi yang kedua, kita berasal dari tanah, sadar bahwa kita dihamba. Sajadah. Itu toolsnya. Nah, sajadah yang saya maksud juga adalah singkatan. Ada 3 langkah Bapak Ibu. Yang ini bisa langsung kita praktekkan. Ini bisa Anda pegang menghadapi apapun episode kehidupan yang Allah pergilirkan. Karena kita akan ngalamin gilirannya. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Gak mungkin kita di atas terus, ada karena kita kebanting ke bawah. Mbak Dia ada cerita sama saya di belakang. Dulu mas saya punya King Kong Pizza 300 cabang. 2016 hancur. 7 tahun berjuang ketemulah sambal anggur. Ngalamin tuh kita naik turun sebagaimana musim yang Allah pergilirkan roda yang terus berputar. Bukan itu, masalahnya adalah bagaimana respon kita. Kan gitu ya? Yang jadi masalah bukan masalahnya. There are always problem and that is not the problem. Masalah akan selalu ada dan bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah bagaimana sikap kita. Nah jurus ini Bapak Ibu, jurus ini bisa Anda pakai untuk menyikapi apapun musim kehidupan. Nama jurusnya sajadah. Apa? Sajadah. Sama apa? Sajadah. Sajadah itu apa mas? Tempat Singkatan. sujud. Kepanjangannya apa? Sadar, jeda, pilih. Coba diulang sama-sama ya. Sadar, jeda, pilih. Sekali lagi. Sadar, jeda, pilih. Sekali lagi. Sadar, jeda, pilih. Saya sengaja minta Anda ngulang nih supaya nempel. Ini ada dalam teori komunikasi. Sesuatu yang berulang-ulang insya Allah melekat. Bapak Ibu, menurut saya ini 3 skill yang harus skill minimal yang harus kita latih, yang harus kita tumbuhkan untuk menghadapi apapun giliran-giliran episode kehidupan. Ini skill minimal dalam hidup. Bapak Ibu, latar belakang saya ini terapis. Saya seorang terapis. Dari tahun 2012 saya sudah aktif di dunia positif psychology. Bidang saya itu happiness science. Saya belajar berbagai macam ilmu tentang emotional intelligence, emotional mastery. Saya juga seorang konselor. Banyak banget teori yang saya punya. Tapi pada akhirnya kalau boleh saya rangkum menjadi jurus sederhana 3 ini. Anda menguasai 3 ini, Anda akan bisa menang dalam hidup. Ya. Sama kayak kita main bola. Bapak Ibu, kalau kita mau main bola, kita kan harus punya skill minimal kan? Apa skill minimal untuk bisa main bola? Nendang, apalagi? Lari, sprint, apalagi? Ya, giring bola, dribbling, heading, diving. Perlu sesekali, perlu. Kalau kita mau main badminton, kita
kita perlu punya skill minimal. Apa skill minimal main badminton? Smash, apalagi? Service, netting. Nah, begitu pula Bapak Ibu. Untuk kita bisa dalam tanda petik memainkan kehidupan. Kan hidup permainan ya. Allah bilang i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun. Skill ini yang perlu kita miliki. Dan ini bagian dari surrender. Yang pertama sadar. Apa-apa yang tidak kita sadari nggak bisa kita kendalikan. Maka kalau kita belajar teori apapun, pasti bab pertamanya sadar dulu, awareness. Gak bisa kita mengendalikan diri, mengendalikan hati. Gak bisa kita memanage kalbu sebelum kita sadar. Sadar betul apa yang sedang kita rasa. Ngomong-ngomong Bapak Ibu, orang itu kalau gak sadar disebut orang apa? Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama gila, yang kedua mabok, yang ketiga pingsan. Jadi kalau kita hidup tanpa kesadaran, ya dia pilih di antara tiga itu ya. Sadar itu penting, ini pintu gerbang paling awal. Sadar dulu apa yang kita rasa. Saya akan membahas nanti apa yang perlu kita sadari supaya kita menemukan kedamaian dan menemukan jalan keluar yang menguntungkan. Sadar. Yang kedua jeda. Bagaimana kita sebagai seorang hamba itu nggak reaktif. Rasulullah ngajarin kita untuk jangan reaktif. Apalagi untuk mengambil keputusan. Jangan tergesa-gesa. Ketergesa-gesaan itu pintu masuk syaitan. Makanya Nabi ngajarin bagaimana kita perlu pit stop. Bahkan dalam sehari Bapak Ibu, kita diminta minimal 5 kali jeda. Sholat itu jeda. Kita lagi sibuk-sibuk, lagi capek-capek ngurusin dunia, kedengeran suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jeda. Kata Rasulullah SAW istirahat. Dalam sebuah hadis, Rasul bilang kepada Sayyidina Bilal, ya Bilal, arihni bis sholat. Istirahatkan kami dengan sholat. Jadi sholat itu istirahat. Lagi capek ngurusin dunia, ada azannya, istirahat. Ini waktunya kita ngadu sama Allah. Kalau kita kan terbalik, sholat jadi beban. Sholat itu istirahat, jeda. Ada waktunya, jangan reaktif. Penting untuk